Dan ada juga dugaan bahwa Didi ini mencampurkan zat-zat terlarang di dalam minuman para korbannya untuk memaksa mereka ini melakukan tindakan asusila. Dan setelah tindakan itu dilakukan, maka bakal direkam nih sama Didi dengan kamera yang sudah dia siapkan. Hai semuanya, welcome back dan terima kasih buat kalian yang udah klik video ini. Kali ini aku bakal ngebahas kasusnya P. Diddy, dimana di part 1 kemarin aku ngebahas tentang penemuan polisi di rumahnya P. Diddy. Dan untuk part kali ini aku bakal ngebahas perkembangan kasusnya P. Diddy semenjak dia ditangkap. Dan juga pihak polisi itu menemukan ada sekitar 1000-an botol baby oil. Apa saja sih perkembangannya kasusnya P. Diddy kali ini? Kita langsung masuk aja ke videonya. Jadi sekitar beberapa minggu setelah P. Diddy ini ditangkap di tanggal 16 September tahun 2024, selanjutnya di tanggal 1 Oktober tahun 2024-nya, melalui sebuah konferensi pers, ada pengacara yang mewakili para korban bernama Tony Buzbee. Dia itu bilang, sejak kasusnya P. Diddy ini mencuat, dan banyak banget orang-orang yang datang yang mengaku sebagai korbannya P. Diddy. Ada sekitar 3.285 orang yang sudah mengaku sama Tony Buzbee ini sebagai seorang korban. Dari ribuan kasus yang sudah melapor ke pihak polisi, ada sekitar 120-an orang yang sudah teridentifikasi sebagai korbannya P. Diddy. Ada 60 perempuan, 60 laki-laki, dan 120 orang yang sudah teridentifikasi ini mereka itu berasal dari 25 negara bagian, termasuk di New York, California, Georgia, dan juga Florida. Dari 120 orang itu yang sudah teridentifikasi, sekitar 25 orang yang dinyatakan sebagai korban di bawah umur. Bahkan korban termudanya P. Diddy itu berumur 9 tahun. Nah, di mana menurut mereka kasus ini tuh terjadi di saat white party-nya si P. Diddy. Dari laporan-laporan tersebut, kejadian-kejadian itu sudah berlangsung lama dari semenjak tahun 1991. Nah, dari penjelasan si Tony Buzbee ini, di mana dia itu bilang bahwa korbannya itu mereka itu diserang ataupun dilecehkan di saat dalam pesta white party-nya si P. Diddy, di mana mereka ini dibius sampai nggak sadarkan diri. Setelah mereka selesai dari pesta tersebut, mereka memeriksakan diri ke dokter mereka. Ternyata ditemukan ada sebuah zat di dalam tubuh mereka yang diduga sebagai obat penenang yang biasa digunakan di kuda. Jadi obat penenang untuk kuda dipakai ataupun disuntikan ke tubuh manusia. Dan kebanyakan dari korban-korban itu mereka tuh bilang bahwa mereka itu nggak tahu sama sekali dan nggak ingat tuh apa yang terjadi saat white party itu. Nah guys, setelah Tony ini menyampaikan semua penemuan-penemuannya, pihak pengacara dari P. Diddy bernama Erika, dia itu menegaskan kalau hal itu tuh nggak pernah terjadi dan klien ataupun si P. Diddy itu nggak pernah melakukan tindakan seksual kayak gitu, apalagi sama anak yang berada di bawah umur. Dan bagi Erika bahwa itu semua itu adalah pencemaran nama baik. Dan juga nih, si pengacara yang mewakili para korban ini, yaitu Tony Buzbee, dia juga bilang kalau dia tuh sudah punya list nama panjang banget di mana orang-orang yang sepertinya terlibat dalam kasusnya P. Diddy ataupun orang-orang yang menjadi kaki tangannya P. Diddy. Dan nama-nama tersebut masih dalam proses penyelidikan oleh pihak polisian sana. Dan Tony juga bilang akan tiba saatnya di mana list nama-nama itu bakal diumumkan di media. Dan Tony juga bilang bahwa nama-nama tersebut bakal sangat-sangat mengejutkan karena nama-nama itu banyak banget nama-nama orang yang terkenal. Siapa sih mereka-mereka ini nantinya? Kita tunggu aja perkembangan selanjutnya guys. Setelah banding kedua yang diajukan sama pihaknya P. Diddy di tanggal 18 September tahun 2024, yang dimana pada waktu itu ditolak, hingga pada tanggal 8 Oktober pengacaranya P. Diddy juga mengajukan banding lagi nih, biar Diddy ini dibebaskan dari penjara sebelum dia itu diadili gitu. Nah, banding kali ini jaminannya sangat-sangat luar biasa, dimana jaminannya ini adalah aset-asetnya P. Diddy, kayak pesawat pribadinya, terus rumahnya yang seharga 48 juta dolar atau setara 750-an miliar rupiah. Dan menurut keterangan dari pengacaranya P. Diddy bahwa mereka tuh bisa menjamin P. Diddy ini nggak akan bisa kabur ataupun menghalangi proses penegakan hukum ataupun dia itu bakal mengintimidasi saksi. Tapi sampai saat ini jaksa ini masih mempertimbangkan guys. Dan nih guys, selama Diddy di penjara katanya dia tuh nggak berani makan. Dia tuh takut kalau ada orang yang mau ngeracunin dia. Dari sidangnya di tanggal 10 Oktober tahun 2024 lalu, dikatakan bahwa kasusnya P. Diddy ini perlu mendapatkan penyelidikan yang lebih lanjut. Dan sidang selanjutnya bakal dilakukan di tanggal 5 Mei tahun 2025. Dan ini kali ini aku syuting di tanggal 3 Mei. Jadi mungkin pas upload tuh perkembangannya tuh udah nggak masuk di video ini ya. 14 Oktober tahun 2024, Tony Buzbee ini dia tuh udah masukin 6 tuntutan lagi, di mana 4 orang pria dan 2 orang wanita.
yang menuduh Didi ini melakukan pelecehan seksual. Gak cuman pelecehan guys, penyerangan, bahkan sampai eksploitasi. Dan sehari kemudian di tanggal 15 Oktobernya, pengacaranya Didi ini bilang sama hakim, dia tuh bakal ngasih nama-nama orang-orang yang sudah melaporkan PDD ini untuk tindakan kasus seksual. Tetapi jaksa ini menolak untuk berkomentar tentang permintaan tersebut guys. Berjalannya kasus ini, banyak banget desas-desus yang bertebaran di media sosial tentang kasusnya PDD ini. Kayak di TikTok sama di X ataupun Twitter, dimana rame banget pas saat si PDD ini ditangkap, dimana banyak yang bilang bahwa fotonya PDD saat dia ditangkap itu seperti bukan PDD. Jadi kayak itu tuh foto orang lain tapi mirip sama Didi. Jadi banyak orang yang berkonspirasi guys bahwa yang ditangkap itu bukanlah PDD yang asli. Dimana teori ini beredar karena ada sebuah akun Instagram dimana dia itu mengupload fotonya PDD saat dia ditangkap sama pihak polisi. Nah, dimana banyak banget nih orang-orang ataupun pengguna media sosial itu yang bilang ataupun membanding-bandingkan wajahnya PDD saat dia ditangkap dan wajahnya PDD sehari-harinya dia itu kok beda banget. Dimana yang paling banyak didebatkan itu adalah garis rambutnya. Dan juga di bagian wajahnya PDD ini ada sebuah tai lalat, tapi di foto terbaru yang dimana foto itu yang diupload di Instagram itu tai lalat itu nggak ada. Tetapi setelah ditelusuri guys, ternyata foto yang diunggah di Instagram itu fotonya itu sudah lama banget diupload sebelum PDD ini ditangkap. Nah, dimana foto tersebut sudah diunggah di tanggal 27 Maret tahun 2024 yang dimana 5 bulan sebelum Didi ini ditangkap sama pihak polisi. Dan ternyata benar nih guys, setelah huru-hara yang luar biasa, dimana ternyata foto tersebut memang dibuat menggunakan AI. Dan bahkan di captionnya tersebut diberilah hashtag definitely AI. Mungkin karena rumornya itu udah besar banget, akhirnya dia itu mengubah captionnya gitu dengan AI gitu kan. Karena banyak banget emang yang berkonspirasi kalau yang ditangkap itu bukannya PDD yang asli, melainkan PDD yang mungkin orang lain yang menggantikan dia gitu. Setelah penggeledahan itu di rumahnya PDD ditemukan terowongan rahasia. Kalau misalnya kalian ingat, beberapa keluarga dari PDD ini di saat penggeledahan di rumahnya Didi, mereka itu sangat-sangat panik, seperti mereka berusaha untuk menutupi sebuah lantai yang ditutupi sama permadani ataupun sebuah karpet yang gede itu loh, yang kayak karpet-karpet musola. Jadi polisi ini menemukan sebuah tempat di mana jalan untuk menuju ke sebuah terowongan bawah tanah, yang dimana kabar itu jadi rame banget dan banyak yang bilang bahwa di dalam terowongan tersebut sering terdengar suara-suara yang sangat aneh. Dan bahkan pihak polisi ini menemukan sesuatu yang sangat mengerikan. Nah, beberapa hari kemudian setelah viralnya penemuan lorong di bawah tanah itu, akhirnya banyak nih yang bilang kalau terowongan bawah tanah tersebut terhubung dengan bekas rumah pendiri majalah Playboy yang bernama Hugh Hefner. Tapi ini bukanlah berita resmi guys, jadi belum ada bukti yang konkret tentang pemberitaan tersebut. Nah, walaupun terowongan rahasia yang berada di bawah tanah itu ternyata hoax, tapi ada beberapa artikel yang mengatakan kalau di rumahnya PDD ini ada sebuah terowongan di bawah kolam renang, tepatnya di halaman rumahnya Didi. Dan terowongan tersebut terhubung di sebuah gua yang bahkan sampai saat ini belum diketahui fungsinya sebenarnya apa gua tersebut. Nah, katanya begitu dicek terowongan tersebut, ternyata isi ruangan itu kosong. Nah, kita kembali lagi nih ke pembahasan di mana pihak polisi itu saat penggeledahan rumahnya Didi, mereka menemukan banyak banget ribuan botol baby oil. Dan ini adalah sebuah fakta yang sangat mencengangkan dan fakta yang sudah ada tersebar di media. Jadi, selain dicurigai bahwa 1000 botol baby oil ini digunakan PDD untuk pestanya ataupun freaks off-nya dia, ada juga nih orang-orang yang menduga bahwa ribuan botol baby oil ini digunakan oleh PDD untuk mencegah siapapun melarikan diri dari rumahnya dengan cara menutupi seluruh lantainya itu dengan ribuan baby oil. Jadi kalau korbannya ini mau melarikan diri, maka mereka itu bakal terpleset gitu loh. Jadi kayak gimana ya, kayak nggak mungkin gitu sih. Kayak kalau kita mau mencari fakta tentang kenapa sih PDD ini punya 1000 botol baby oil itu kayak apa ya? Kalau dia nggak ngomong sendiri gitu, buat apa itu 1000 botol baby oil? Yang lebih aneh lagi guys, dimana kuasa hukum dari Didi ini bilang bahwa Didi punya 1000 botol baby oil itu untuk stok. Jadi Didi ini stok 1000 botol baby oil. Jadi nggak tahu buat apa. Dan keburu expired nggak sih kalau di stok kayak gitu? Dan ada juga dugaan bahwa Didi ini mencampurkan zat-zat terlarang di dalam minuman para korbannya untuk memaksa mereka ini melakukan tindakan asusila. Dan setelah tindakan itu dilakukan, maka bakal direkam nih sama Didi dengan kamera yang sudah dia siapkan. Jadi kayak aneh banget nggak sih ada orang yang stok 1000 botol baby oil untuk menahan para korbannya, biar para korbannya tuh gak bisa kabur. Dan dugaan 1000 botol baby oil yang ada di rumahnya PDD ini
Yang akhir-akhir ini viral bahwa di dalam botol tersebut bukanlah baby oil, melainkan sudah diganti dengan GHB ataupun liquid ekstasi. Nah, yang berarti obat-obat tersebut sudah diganti dengan obat-obatan yang pernah digunakan sama Reinhard Sinaga saat dia membius para korbannya. Nah, beberapa waktu lalu aku sempat ngebahas tentang kasusnya Reinhard Sinaga, kalian boleh cek aja nih di video-video ini. Jadi kita tunggu aja penjelasan dari pihak polisi ataupun pihak pengadilan tentang 1000 botol baby oil itu, apakah isinya itu ada baby oil ataukah sudah diganti dengan GHB, dan apa kegunaan 1000 botol baby oil itu. Untuk stok kayaknya mustahil banget. Dan muncullah sebuah foto di mana foto tersebut ada yang menampilkan seorang PDD di saat dia melakukan white pestanya ataupun pesta putihnya dia, di mana saat itu menampilkan ada seorang perempuan yang lagi telanjang, di mana perempuan itu menjadi nampan makanan. Dan kalau orang yang belum pernah melihat orang yang telanjang dan ada makanan di atas tubuhnya dia itu mungkin bakal kaget banget gitu. Tapi kalau buat orang yang udah pernah ngelihat ya ada kayak gitu, mungkin bakal biasa aja di tempatnya PDD ataupun di white partinya ada hal semacam kayak gitu. Karena setahuku ada di Jepang yang kayak gitu, dimana ada seorang manusia yang berbaring gitu kan, menjadi tatakan untuk makanan-makanan, dan makanan-makanan tersebut ditaruh di atas tubuhnya dia gitu. Itu kayak ada di reality show Jepang, dan juga ada di beberapa film Jepang gitu. Kalau nggak salah namanya tradisi ini bernama Nyotemori, dimana sebuah penyajian sushi di tubuh seseorang, dimana tubuh seseorang itu ada telanjang. Tapi yang bikin orang kaget kok bisa hal tradisi di Jepang ada di tempatnya PDD. Sejak saat itu banyak orang nih yang bilang kayaknya emang bener nih, white partinya PDD ini adalah tempat ajaran untuk melakukan sesuatu hal termasuk seks. Nah, kalau menurut kalian gimana? Boleh tulis di kolom komentar. Dan selanjutnya ada sebuah pengakuan dari seorang korban PDD 3 bulan sebelum Didi ini ditangkap. Di mana tepatnya pada bulan Juni tahun 2024 kemarin, ada seorang penyanyi di mana dia itu live di Instagram bernama Niki. Dia itu menceritakan bahwa dia pernah mendapatkan pelecehan seksual dari Didi saat dia masih berumur 19 tahun. And Diddy hands me a drink, Kanye hands Lauren a drink, and we're like, that's weird. Why are they serving us? There was something not right. I was 19 years old. Diddy kept looking at me, and Kanye kept looking at Lauren, and like they were exchanging glances, and I'm like, they're like watching me strangely. Immediately, I'm like, there's something in this drink. So I reach for my phone and I start to type, and Kanye takes the phone out of my hands and he's like, who are you texting? Like, you don't need to text anyone, like we're having a party. And I was like, okay, and he like puts it on one of the speakers, and I'm like, now what do I do? And I see my manager take a sip, and I'm like, fuck. 2 sips, and I watch her face flush. 100%, I just knew that the drinks were all laced with something. I realized that I'm in the studio with Diddy and Kanye. They're coming towards me more, and they're trying to like take my clothes off. They have like ripped my shirt off. Like, I'm like almost fully exposed. These 2 predators who are sexually assaulting me. Dimana di dalam live Instagramnya dia bilang bahwa beberapa tahun yang lalu dia itu sama manajernya itu diundang untuk datang ke sebuah studio miliknya Kanye West. Nah, sampai di sana Nicki ini ketemu sama Kanye dan juga sama Didi. Dan mereka sampai di sana itu si Kanye sama Didi ini dalam keadaan yang udah mabuk alkohol. Dan pada saat itu Kanye dan juga Didi ini menawarkan minuman nih sama Nicki dan juga sama manajernya. Dan pada saat itu Nicki ini udah kayak curiga gitu. Kenapain, kan gue diundang di sini kayak buat apa rekaman apa segala macam gitu kan, tapi kok gue sampai di sini malah ditawarin minuman. Nah, disitulah Niki ini mulai ngerasa kok agak aneh gitu kan. Niki ini ngelihat kok si Didi ini beberapa kali fokusnya itu malah ngeliatin Niki, dan juga si Kanye ini malah fokus ngeliatin manajernya. Dan karena nggak nyaman, akhirnya si Niki ini pura-pura lah minum alkohol tersebut. Dan tetapi si manajernya ini minum beneran. Tetapi baru 1 gelas diminum sama manajernya, tiba-tiba manajernya Niki ini kayak berubah gitu menjadi orang lain, bukan kayak dirinya sendiri. Kayak dia itu teriak-teriak, bahkan sembari itu dia langsung keluar ninggalin Niki. Padahal pada saat itu Niki itu cuma berdua doang nih sama manajernya. Dan di tempatnya Didi itu ada 5 cowok, yaitu Didi, Kanye, dan juga ada seorang eksekutif yang bekerja sama si Kanye, seorang engineer musik, dan bahkan ada seorang sepupunya dari Kanye West. Dan pada saat itu Didi sama si Kanye ini berusaha mendekati Niki dengan cara menyuruh Niki ini untuk melepaskan bajunya gitu loh. Karena pada saat itu Niki ini lagi sadar, akhirnya dia tuh kan nggak mau kan, tetapi tetap dipaksa nih sama Didi sama si Kanye. Sampai-sampai di bajunya Niki sampai robek.
Dan menurut pengalamannya bahwa 3 pria lainnya yang berada di ruangan tersebut, mereka itu diam aja kayak udah terbiasa gitu menonton pemandangan yang hal kayak gitu. Bahkan dari mereka bertiga ini enggak ada yang mencoba untuk ngebantu si Nicky. Nah, gimana menurut kalian kasusnya P. Diddy ini? Apa sangat-sangat membagongkan? Ataukah memang dia itu bukan pelaku, dia mendapatkan fitnah dari orang-orang? Boleh tulis di kolom komentar. Nah, kita nantikan aja nih kasusnya P. Diddy. Sidangnya lanjutannya di tanggal 5 Mei tahun 2025, which is beberapa hari lagi. Dan setelah video ini diupload, mungkin tidak ada tambahan video lagi. Nah, itu dia guys kasusnya P. Diddy yang 2 part 1 kemarin dan part 2 hari ini. Dan aku boleh minta pendapat kalian tentang kasusnya P. Diddy, boleh tulis di kolom komentar ya. Dan sampai ketemu lagi di video aku berikutnya. See you in the next video. Bye bye.